Saudara-saudara sedharma, Aum Awignapastu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dono Priyoto dari Wihara Wajrabumi Wonosoroko, Desa Bedono, Kabupaten Semarang, Indonesia. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan yaitu cerita yang ditulis oleh Maha Guru yang sudah diterjemahkan oleh PT Budaya Dadeng, yang berjudul bukunya Sebuah Jalan Menuju Terang. Ini bukunya asli. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan yaitu bab 21 yang berjudul Bangunan Tua yang Roboh. Di situ dikisahkan yaitu ada sebuah wilayah kepulauan. Di situ ada perumahan yang kumuh yang sudah cukup tua, dan pemukiman tersebut bisa disebut kampung atau desa, yaitu Jalan Dua Parit. Di desa Jalan Dua Parit yang perumahannya cukup kumuh itu tinggal keluarga yang sudah bersarana kepada Maha Guru Rinchen. Mereka adalah Lindwa Yuan dan istrinya Lindwa Yinyin, dan mereka mempunyai 2 orang anak. Pada suatu ketika pada hari Minggu, karena mereka tidak bekerja, mereka hanya tinggal di rumah, dan kedua anaknya pun sedang tidak di rumah karena sedang mengikuti camping yang diadakan oleh sekolah. Pada siang harinya, pada jam 11, ketika pasangan suami istri tersebut sedang beristirahat dan bercakap-cakap, terdengarlah suara, "Maha Guru Rinchen datang, mari kita sambut di depan pintu. Maha Guru Rinchen datang, mari kita sambut di depan pintu." Mereka berdua merasa heran. Wah, tidak mungkin kalau Maha Guru kali ini datang, sedangkan Maha Guru sekarang lagi menyepi. Dan begitu juga Maha Guru belum pernah tahu rumah kita. Mereka berdua terheran-heran gitu, terdengar lagi suara itu, "Maha Guru Rinchen datang, mari kita sambut dengan di depan pintu." Maha Guru Rinchen datang, mari kita sambut di depan pintu. Kali ini mereka berdua segera keluar menuju halaman dan mencari mana Maha Guru Rinchen, mana Maha Guru Rinchen. Yang terlihat di situ hanya orang berlalu lalang, tidak ada Maha Guru Rinchen, dan timbul pikiran mereka, siapa yang telah mengatakan kata-kata seperti tadi? Mungkinkah mereka setelah mengucapkan lalu bersembunyi? Mereka merasa heran kembali. Ketika mereka merasa heran, seketika itu juga terdengarlah suara yang menggelegar dahsyat, suara bergemuruh. Dan setelah mereka menengok rumahnya, rumah mereka sudah roboh, dan berhubung rumahnya sudah kumuh dan padat penduduk, sehingga rumah-rumah di sampingnya banyak juga yang roboh. Dan di situ terdengar suara-suara minta tolong, ini tolong, ada orang yang tertimpa runtuhan rumah. Yang sebelah sana lagi ada lagi yang berteriak, di sini ada kebakaran, tolong ada kebakaran, tolong carikan mobil pemadam kebakaran. Ada yang berteriak lagi, tolong Pak Polisi, ini ada bencana. Setelah demikian akhirnya mereka berdua pun menyadari dan segera bergabung dengan rombongan si penolong-penolong tadi. Mereka akhirnya menolong orang-orang yang kena bencana tadi. Ada yang dipotong dari reruntuhan sudah mati, ada yang luka berat. Namun kita ketahui bahwa mereka berdua dan anaknya karena tidak di rumah, mereka selamat. Dan
ketika dicari barang-barang mereka pun masih ada dan tidak rusak. Dicari di runtuhan itu masih ada. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan mengapa keluarga Lindu Aji tadi bisa selamat. Itu karena tadi ada suara Maha Guru Linsen datang, mari kita sambut di depan pintu. Itu akhirnya mereka keluar sehingga tidak tertimpa runtuhan rumahnya. Dan suara tadi dari mana itu masih menjadi misteri. Dan yang penting dari tanggapan saya itu tentunya karena keluarga tersebut sudah bersarana kepada Maha Guru Linsen dan mereka sudah dengan melaksanakan cara sungguh-sungguh membacakan sadhana rutin sehingga bisa selamat dari bencana. Dan tentunya apabila kita semua itu bisa mengadakan sadhana dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, maka kita juga akan mendapatkan hasilnya seperti kisah tersebut, sebuah keluarga yang bisa selamat dari bencana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Om Mani Padme Hum.